Oke, pertama kita masuk dulu ke websitenya. Yang ini di atas, djponline.pajak.go.id. Kita pindah ke share screen-nya. Ya, jadi di sini kita masukkan NPWP. Ya, Bapak Ibu silakan masukkan NPWP-nya semua. Saya masukkan NPWP saya nih. Kemudian masukkan kata sandi ya. Masukkan kata sandi. Untuk Bapak Ibu yang lupa kata sandi, bisa diakses di sini. Lupa kata sandi. Kalau misalnya lupa kata sandi. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah yang misal lupa kata sandi, tapi bilangnya, Pak, tahun lalu saya lapor di kantor pajak. Saya datang ke kantor pajak yang laporkan orang pajak. Nah, itu kata sandinya kemarin kita buat. Kalau sepanjang Bapak Ibu datangnya ke Siak ya, ke Siak atau ke yang kita terdekat itu ada di Perawang juga. Itu kita buat kata sandinya itu 1 sampai 6 memang Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam mengakses akun DJP online-nya ya. Silakan dicoba kata sandinya 1 sampai 6. Kalau berhasil ya berarti alhamdulillah gitu. Tapi kalau memang misalnya kata sandinya belum bisa juga, ya dipilih aja pilihannya yang lupa kata sandi ya. Oke, ini saya udah masukkan password saya, kemudian pilih login. Oke, setelah berhasil login, tampilannya adalah seperti ini. Ada menu informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Coba aku jelasin satu-satu menunya. Ini adalah menu informasi. Isinya adalah tampilan NPWP kita. Nah, jadi sekarang itu Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mengeluarkan yang namanya NPWP elektronik. Jadi Bapak Ibu, semisal kartu NPWP-nya hilang, Bapak Ibu sudah bisa meminta NPWP-nya secara elektronik melalui DJP online. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi harus memegang kartu fisik. Karena dengan ini NPWP ini kalau Bapak Ibu hilang, tinggal pilih aja nih, kirim email. Nanti NPWP-nya ini, soft copy-nya ini dikirimkan ke email yang sudah didaftarkan. Nanti Bapak Ibu tinggal print sendiri aja. NPWP itu sudah berlaku. Ya, dipersamakan dengan NPWP yang kartu seperti ini. Atau yang tampilannya lebih lama. Oke, kemudian ada layanan ini, fitur dashboard. Ini tampilan awalnya, utamanya. Kemudian ada menu profil. Nah, di profil ini, Bapak Ibu bisa melihat identitas wajib pajak atau identitas Bapak Ibu semua ya. Sini ada nama yang terdaftar, tempat tanggal lahir, NPWP, kemudian NIK, pekerjaan, nomor handphone ya, dan email yang didaftarkan. Di sini juga Bapak Ibu bisa merubah nomor handphone dan emailnya. Ya, tinggal dirubah aja nih. Kalau mau dirubah silakan. Yang bisa dirubah di sini email dan nomor handphone. Setelah dirubah, baru klik ubah profil. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa email kan, aduh email saya yang lama, saya lupa passwordnya Pak. Ganti aja di sini, Bapak Ibu. Bikin email baru, misal sitibadriah@yahoo.com. Ya, tinggal klik aja ubah profil. Nanti otomatis emailnya berubah ke email yang baru yang sudah didaftarkan. Begitu juga dengan nomor handphone. Ya. Untuk selebihnya tidak bisa diubah ya Bapak Ibu. Misal NIK, NIK, kemudian pekerjaan itu nggak bisa diubah di sini. Alamat, misal belum sesuai dengan alamat yang sekarang itu nggak bisa diubah di sini. Kenapa? Karena untuk perubahan data tersebut harus datang ke kantor pajak terdekat. Ya. Oke, saya lanjut ke menu bayar. Ini menu bayar ini adalah sarana untuk pembuatan e-billing ya Bapak Ibu. Kemudian inilah dia menu yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu menu lapor. Di menu lapor ini, kalau Bapak Ibu mau melaporkan, itu pilihnya e-filing. Ya, pilih e-filing. Setelah pilih e-filing, akan muncul tampilan histori pelaporan kita yang sudah kita laporkan. Kalau saya ini dari 2017 kan, saya lapor, muncul nanti 2017, 18, 19, 20. Rapi dia. Jadi di sini juga kita bisa lihat
bukti pelaporan kita yang tahun-tahun lalu. Misal Bapak Ibu hilang kan bukti pelaporannya, Bapak Ibu bisa cek di sini nih, ada namanya lihat BPE. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Oke. Lanjut ya, bagaimana cara? Oke, ini menu arsip SPT. Nah, untuk melaporkan SPT kita, kan Bapak Ibu semua sudah pasti dapat ya, apa? 1721A2-nya ya dari Dinas Pendidikan. Seperti saya pegang ini, tampilannya kurang lebih. Kalau saya ini, nah ini, ya, yang tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini formulir 1721A2 yang Bapak Ibu dapat dari Dinas Pendidikan. Oke. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti ada nama instansinya, nomornya. Di sini kosong ya. Nah, ini punya saya ini kosong. Ada gaji pokok, kemudian tunjangan yang lain-lain, dan pajak yang dipotong. Kurang lebih tampilan seperti ini. Bapak Ibu sudah dapat semua kan? Yang seperti ini ya. Saya yakin sudah. Oke. Saya lanjut lagi ke yang tadi. Nah, setelah itu, setelah masuk ke menu ini, kita pilih yang buat SPT untuk melaporkan SPT. Klik buat SPT. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Karena Bapak Ibu semua di sini adalah ASN ya. Aparatur sipil negara ya. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Jawabannya tidak juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Bapak Ibu sini jawabnya juga tidak. Mungkin ada beberapa Bapak. Kalau dari pengalaman kemarin ya, Pak, penghasilan bruto saya kan ini di bawah 60 juta. Kenapa saya harus pilih tidak gitu? Di sini kalau kita pilih tidak, akan ada pertanyaan selanjutnya, yaitu Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Kemudian pilih yang bentuk formulir. Kalau misalnya penghasilan bruto kita kurang dari 60 juta, itu langsung menggunakan formulir yang SS. Ya, formulir yang SS. Kalau yang di atas 60, berarti pakai formulir S. Tapi, saya sarankan Bapak Ibu semua di sini pilih yang nanti tidak. Sekalipun penghasilan brutonya itu kurang dari 60 juta. Kenapa? Karena datanya itu diperlukan. Kan Bapak Ibu kan semua dipotong oleh Dinas Pendidikan ya. Walaupun ada yang punya pemotongan, walaupun ada juga yang tidak ada pemotongan. Nah, data pemotong itu harus dilaporkan ke DJP online. Itu yang diperlukan. Jadi kalau misalnya kita pakai yang SS, itu data pemotongannya nggak muncul. Oke? Kemudian Bapak Ibu pilih yang dengan bentuk formulir. Kalau misalnya yang S, oke? Baru pilih yang warna kuning, SPT 1770S dengan formulir. Nah, setelah itu nanti akan minta dimasukkan tahun pajak. Nah, tahun pajak yang dimaksud di sini adalah tahun yang lalu. Artinya tahun pajak yang sudah lewat ya. Artinya bukan 2021 tapi 2020 ya Bapak Ibu semua. Pilih yang 2020. Kita juga bisa melaporkan tahun-tahun yang lalu, semisal kita belum lapor. Misal Bapak Ibu mau bilang, "Pak, saya kayaknya tahun 2019 belum lapor deh." gitu. Nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa lapor sekarang. Bisa pilih yang 2019 ya. Nah, untuk sekarang kan berarti kita perlu pilih yang tahun 2020. Nah, pilih tahun 2020, kemudian pilih status SPT-nya itu normal ya. Berhubung di sini yang punya akun e-filingnya ini sudah melaporkan SPT-nya, jadi nanti nggak bisa normal nih. Nanti Bapak Ibu semua pilihnya normal ya. Pilihnya normal. Pilihan normal, setelah pilih normal baru pilih selanjutnya. Oke. Yang ini, yang pembetulan ini diabaikan aja. Diabaikan. Pilih klik selanjutnya ya. Nah, kemudian yang kedua, itu kita udah masuk ke bagian SPT-nya. Yaitu ada, kalau ngisi SPT itu dari belakang Bapak Ibu. Dari lampiran 2 dulu. Ada 3 bagian dia di sini. Itu ada bagian A, ada 4, sorry. Ada bagian A, B, C, dan D ya.
Masuk ke lampiran 2. Nah, bagian A yang pertama itu ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Apa itu? Penghasilan ini adalah penghasilan yang Bapak Ibu terima, yaitu honorarium atau biasa disebut dengan tunjangan biasanya. Tunjangan ya, honorarium yang dibebankan atas APBN atau APBD. Itu bisa kita lihat di nomor 6. Biasanya Bapak Ibu itu dapat di bukti potongnya, tapi yang lembaran kedua. Nah, kalau Bapak Ibu ada lembaran kedua, berarti Bapak Ibu harus melaporkan yang bagian A ini. Ya. Nanti pilihnya yang itu. Sumber atau jenis penghasilan itu yang nomor 6. Ya, honorarium atas beban APBN atau APBD. Bagian A, kemudian pilih tambah. Kalau misalnya ada lampiran 2-nya ya, Bapak Ibu ya. Saya nanti Bapak Ibu lihat, nanti tulisannya itu PPh 21 final. Oke. Nanti Bapak Ibu pilih nomor 6. Kemudian masukkan DPP penghasilan brutonya sesuai yang tertera. Misal katakan untuk yang ini ada 50 juta. Nah, berapa PPh terutangnya? Nanti di situ jelaskan tarifnya. Kalau untuk yang golongan 2, itu tarifnya 0%. Berarti tidak ada pemotongan. Golongan 3, itu 5%. Kemudian golongan 4, itu 15%. Oke. Kemudian PPh terutangnya di sini 2,5 juta. Berarti misal dia ini adalah golongan 3. Yang dikenakan tarif finalnya itu 5% ya. Oke. Lanjut, setelah itu klik simpan. Ini berlaku hanya untuk Bapak Ibu yang menerima bukti pemotongan A2 ya, yang di belakang ini. Kalau tidak ada, nggak perlu diisi. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah, Pak, Bu, kemarin ini juga ada disinggung, Pak, bagaimana kalau misalnya ada istri yang NPP-nya ikut suami, di mana saya, misal dua-dua PNS, tapi NPP-nya ikut suami, gitu kan. Di mana saya melaporkannya? Nah, melaporkan itu tetap dari NPP suami, nanti masuknya juga ke bagian A. Silakan pilih yang tambah, kemudian pilih yang sumber jenis penghasilannya itu nomor 13, atau itu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ya. Kalau misalnya juga istrinya itu kerja sebagai karyawan swasta ya, misalnya atau karyawan BUMN dan menerima bukti potong, nanti dimasukkan ke sini yang nomor 13 sepanjang NPWP-nya digabung dengan suami. Oke. Nanti dimasukkan sesuai dengan SPT-nya ya. Oke. Itu aja bagian A. Setelah itu lanjut ke bagian B ya. Lanjut ke bagian berikutnya itu bagian B. Nah, ini adalah harta pada akhir tahun atau bisa dikatakan aset. Harta ini artinya yang Bapak Ibu miliki. Ini harus diisi Bapak Ibu. Kalau tidak diisi, dia nggak bisa lanjut ke bagian berikutnya. Pak, bagaimana kalau saya nggak punya harta? Tidak mungkin. Ya. Bahkan di handphone aja ada. Bisa dimasukkan ya. Bapak Ibu, nanti ada yang bagian elektronik. Kalau misal Bapak Ibu bilang, Pak, saya nggak punya motor atas nama orang lain, gitu kan. Rumah juga atas nama orang tua masih. Apa-apa, itu ada yang bagian peralatan elektronik atau furniture ya. Bisa Bapak Ibu masukkan. Misal handphone, misalnya. Kemudian di sini ada harga perolehan, tahun perolehannya. Artinya itu didapatkan kapan, dibelinya kapan. Misal tahun 2020, dan harganya berapa, baru dimasukkan apa mereknya di keterangan. Keterangan ini harus diisi. Kalau tidak diisi juga tidak bisa lanjut. Ya. Yang penting semua harus berisi. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian kita juga bisa memunculkan harta pada SPT tahun lalu kalau misalnya kita sudah pernah input. Jadi kita tidak perlu input lagi satu-satu gitu. Dengan cara mengklik harta pada SPT tahun lalu ya. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu mau nambah asetnya lagi, bisa banyak pilihannya. Misal mau nambah rumah, ada itu namanya tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian mau nambah, ini diisi nama hartanya ya. Misal rumah, dapatnya kapan, harga perolehannya. Ini harga perolehan ini pas beli ya, Bapak Ibu. Begitu juga dengan tahun perolehan, tahun belinya. Jadi kalau misal punya mobil, itu yang dimasukkan tahun belinya, bukan tahun mobilnya. Bukan tahun keluaran mobilnya. Saya lihat di sini tahun perolehan dia. Oke, di keterangan dimasukkan alamat ya. Dan klik simpan. Oke. Mungkin lanjut aja langsung ke bagian berikutnya, itu lanjut ke daftar utang. Nah, di sini bisa Bapak Ibu input utangnya ya. Utang itu
bisa berupa utang bank atau kartu kredit. Atau utang yang lain di koperasi misalnya juga bisa diinput di sini. Misal ada utang bank itu dari Bank Riau misalnya. Masukkan di sini nama pemberi pinjaman itu misal Bank Riau. Alamatnya di mana? Masukkan nama kotanya. Misalnya alamatnya di Siak. Tahun peminjamannya misal 2020 ya. Misal jumlah yang dipinjam itu ada 100 juta. Bapak Ibu masukkan 100 juta. Adek. Udah sempat, Dek. Nah, kemudian ke bagian berikutnya itu ada daftar susunan anggota keluarga. Daftar susunan anggota keluarga ini bagi yang sudah berkeluarga ya. Bagi yang sudah berkeluarga. Pak, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, bagaimana kalau misal dia statusnya istri? Nah, kalau dia statusnya istri, kan dia bukan kepala keluarga nih. Jadi daftar susunan anggota keluarganya tidak perlu diinput ya, Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu semua di sini yang punya NPWP sendiri, melaporkan SPT tahunannya secara pribadi. Nah, bagi yang sudah berkeluarga, yang ini nggak usah diisi. Nah, oke. Jadi kalau untuk bapak-bapak semua yang sudah berkeluarga, diklik aja tambah daftar susunan anggota keluarganya, diinput sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Oke. Itu yang tertera di kartu keluarga dimasukkan namanya, nomor KTP-nya, NIK-nya, hubungan keluarganya apa. Oke. Oke, lanjut ke bagian berikutnya ya. Lanjut setelah diisi semua, lanjut ke lampiran 1. Klik selanjutnya, ini lampiran 1. Ada terdiri dari 3 bagian, itu bagian A, B, dan C. Nah, nanti untuk dari pertama, bagian A ini Bapak Ibu tidak perlu isi. Ya. BASN, langsung lanjut ke B aja. Lanjut ke B. Nah, yang bagian B-nya juga tidak perlu diisi ya, Bapak Ibu. Jadi yang penting di sini adalah bagian C atau bukti potongnya. Lanjut ke bukti potong. Nah, di sini Bapak Ibu harus berpatokan pada ini, pada bukti potongnya. Nah, di sini Bapak Ibu anggap ini masih kosong, belum terisi. Bapak Ibu klik tambah. Setelah klik tambah, pilih jenis pajaknya itu pasal 21. Saya tuh masukkan NPWP pemotongnya. NPWP pemotongnya, Bapak Ibu bisa lihat di paling atas. Ya. Kalau di saya ini paling atas nih. Ada tulisan di sebelah kanan nih NPWP bendahara. Itu adalah NPWP Dinas Pendidikan. Ya. Setelah Bapak Ibu masukkan NPWP Dinas Pendidikan, nanti otomatis nama pemotongnya itu muncul di bawah. Ya. Oke. Oke, lanjut Pak David. Oke, kemudian ini ada nomor bukti pemotongan. Nomor bukti pemotongannya ini bisa dilihat yang paling atas ya Bapak Ibu. Ada nomor itu 121220. Baru lanjut nomor yang kecil-kecil gitu. 0000 berapa nanti disesuaikan. Di input semuanya. Nomor bukti pemotongan. 121220 00 berapa gitu. Nah, kemudian tanggal bukti pemotongannya itu Bapak Ibu bisa lihat yang paling bawah. Itu ada tanggal dan tanda tangan. Kalau di saya ini 31 Desember 2020. Nanti Bapak Ibu sesuaikan aja dengan yang bukti potong. Paling bawah nih biasanya. Dekat sama yang tanda tangan. Kalau misalnya sudah tenang. Kemudian ada jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, Bapak Ibu di sini lihat ke nomor yang 23. Yang paling bawah. Ya, nomor 23. Kalau misalnya lagi pegang bukti potong. Di nomor 23 itu ada PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, diinput sesuai dengan jumlahnya. Kalau misalnya ada, jumlahnya diinput. Kalau misalnya tidak ada, dinolkan. Dinolkan saja. Ya. Misal yang ini dinolkan aja pada David. Misal ini tidak ada potongan pajaknya. Klik simpan. Setelah itu, langsung lanjut ke bagian berikutnya. Ya. Lanjut ke bagian berikutnya. Di sini statusnya nih diisi sesuai dengan yang tertera di bukti potong ya. Nanti disesuaikan. Itu ada di bagian identitas nanti dia. Oke, lanjut ke A. Itu penghasilan neto ya. Nah,
Di penghasilan netonya ini, Bapak Ibu bisa lihat di bukti potongnya lagi, itu di nomor 15. Di nomor 15, yang ada tulisannya itu jumlah penghasilan neto. Nah, nanti Bapak Ibu menyesuaikan, menginput jumlahnya, ya, jumlahnya sesuai dengan yang tertera di bukti potong. Setelah itu, bagian berikutnya itu tidak perlu diisi lagi. Yang penghasilan neto dalam negeri, neto luar negeri itu tidak perlu diisi. Zakat atau sumbangan keagamaan itu tidak perlu. Jadi Bapak Ibu cukup isi yang nomor 1. Kemudian langsung lanjut ke bagian B. Nah, di bagian B ini ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Ini Bapak Ibu bisa lihat di nomor 18 ya, di bukti potongnya. Kalau di saya nomor 18 itu kalau di saya itu 54 juta. 54 juta itu dari mana? Itu PTKP untuk yang tidak kawin atau tidak punya tanggungan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah kawin dan mempunyai tanggungan, disesuaikan ya. Sesuaikan dengan kondisinya. Yang penting jumlahnya harus sama dengan yang nomor 18. Statusnya bisa dilihat di mana, Pak? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di paling atas yang ada nomor 8. Ini status K, TK 0, K. Nah, di situ nanti Bapak Ibu lihat ya. Kemudian lanjut ke bagian C. Lanjut ke bagian C. Nanti di sini ada PPh terutang yang sudah Bapak Ibu input tadi di lampiran sebelumnya. Setelah itu lanjut ke D. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada pemotongan pajak, pasti PPh yang dipotong itu 0 juga. Ya, 0 juga. Baru lanjut ke E. Nah, di sini. Ini yang paling penting. Bapak Ibu pastikan status SPT-nya itu nihil. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan sudah dipotong pajaknya nih dari pemberi kerja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menyetor. Ya. Jadi pastikan status SPT-nya itu nihil. Oke. Kalau misalnya ada status SPT-nya di sini ada kurang bayar atau lebih bayar, berarti ada yang salah dalam penginputannya. Berarti coba Bapak Ibu pastikan lagi di mana yang salahnya. Apakah ada yang tidak sesuai dengan bukti potong angkanya? Ya. Seperti itu. Baru lanjut ke F. Ini langsung lanjut ke pernyataan. Di sini Bapak Ibu klik setuju. Pilih centangnya setuju. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ini adalah tahap terakhir atau tahap submit dari pelaporan SPT tahunan. Bapak Ibu tinggal klik, pilih ambil kode verifikasi, klik yang warna kuning. Ya. Klik yang warna kuning, setelah diklik nanti yang warna kuning, nanti akan masuk pilihan. Apakah mau dikirim ke email atau ke SMS yang Bapak atau ke nomor yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Ya. Nanti setelah itu, setelah kode verifikasinya masuk ke email, Bapak Ibu cek aja langsung emailnya masing-masing. Kalau udah masuk kode verifikasinya, baru Bapak Ibu masukkan kode verifikasinya. Setelah itu, setelah dimasukkan kode verifikasinya, Bapak Ibu langsung pilih yang kirim SPT. Nah, di sini tokennya nggak valid ya, karena bukan token yang sebenarnya, hanya simulasi aja. Nanti setelah kirim SPT, nanti akan ada tulisan bahwa SPT Anda telah berhasil dilaporkan. SPT Anda telah berhasil dilaporkan. Nanti akan masuk ke bagian arsip SPT Bapak Ibu untuk pelaporannya. Nanti juga akan masuk ke email ya, bukti pelaporan elektroniknya yang seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak, itu yang apa? Bukti pelaporan itu dapat dari mana? Nah, dapatnya itu dari sini. Dari DJP online bisa, dari email juga bisa. Nanti dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Oke. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau